Anda mau marah, Anda mau tersinggung, Anda mau tidak terima juga, tidak apa-apa, tidak masalah. Tetapi harus jujur saya katakan dengan sesungguhnya bahwa Anda semua 100% petani Indonesia ini tidak paham apa itu pupuk MKP. Baik pupuk MKP merek Patani maupun pupuk MKP Merauke. Bapak Ibu sudah beli itu, sudah pakai itu bahkan bertahun-tahun. Ada yang sudah kecanduan juga dengan pupuk MKP itu, ya wajar. MKP itu mudah sekali diserap, mudah sekali larut dalam air dan mudah sekali digunakan oleh tanaman, cepat sekali diserap. Dampaknya langsung ada. Bahkan saking luar biasanya dari MKP ini Bapak Ibu, dia digunakan sebagai pupuk di hidroponik. Bapak Ibu bayangkan, saking dahsyatnya dia dipakai di hidroponik. Tetapi saya harus jujur, kalau 100% Anda semua, saya sudah bilang tadi, mau marah silakan, mau tersinggung silakan, mau tidak terima silakan. Tetapi saya harus katakan yang sejujurnya, kalau Anda semua tidak paham betul apa itu pupuk MKP Patani maupun MKP Merauke, keduanya sama saja, kemasannya saja yang beda. Isi dan kandungan di dalamnya antara MKP Merauke dan MKP Patani sama saja isinya, bungkusnya saja yang berbeda ya. Sekarang kalau misalnya Anda tidak terima kalau saya bilang Anda termasuk dalam 100% itu yang tidak paham tentang MKP. Sekarang saya mau tanya, pupuk MKP itu kalau Bapak Ibu lihat di depan kemasannya itu ada gambar semua buah-buahan. Artinya apa? Artinya pupuk ini diperuntukkan untuk tanaman fase generatif, yaitu fase di mana tanaman memasuki tahap berbunga atau berbuah. Kita pakai pupuk MKP itu. Sekarang saya tanya ke Bapak Ibu, kalau di kemasannya itu digambar buah-buahan, berarti ini adalah pupuk generatif. Yang mau saya tanyakan ke Anda semua, apa saja kandungannya? Anda semua akan bilang, kandungannya fosfor dan kalium. Oke. Di dalam MKP itu ada fosfor dan kalium. Berapa fosfornya, berapa kaliumnya? Anda langsung menjawab, fosfornya 52%, besar sekali fosfornya. Fosfornya 52% dan kaliumnya 34%. Saya balik bertanya, kalau pupuk generatif harusnya fosfornya lebih kecil dari kalium. Di situ apa yang terjadi? Di dalam komposisi pupuk Patani apa yang terjadi? Fosfornya malah lebih besar jauh ketimbang kalium. Apakah itu disebut pupuk generatif? Tentu saja tidak. Karena fosfornya lebih besar. Dari mana Anda bisa menyimpulkan bahwa ini MKP adalah pupuk generatif? Orang kaliumnya saja kecil, fosfornya yang besar. Dari mana kita bisa bilang ini pupuk generatif? Pupuk generatif itu adalah pupuk yang kaliumnya paling tinggi. Artinya fosfor dan nitrogen tidak boleh lebih tinggi dari kalium. Itu pupuk generatif. Tetapi apa yang terjadi? Kalau Anda bilang Anda paham tentang pupuk MKP Patani atau MKP Merauke, kenapa fosfornya lebih besar? Kenapa kaliumnya kecil? Nah, Anda bertanya-tanya lagi kan sekarang bingung lagi. Loh iya ya, kalau dia pupuk generatif, kenapa fosfornya lebih besar? Kenapa kaliumnya kecil? Itu yang tadi saya bilang. Anda mau marah, Anda mau tersinggung, Anda mau tidak terima, silahkan. Saya cuma menyampaikan apa yang sebenarnya dan ilmu pengetahuan ya. Kalau misalnya kita lihat MKP Patani itu Bapak Ibu, itu bukan pupuk generatif sebenarnya. Kalau tunggal dia ya. Kita beli pupuk MKP Patani atau kita beli pupuk MKP Merauke. Ini bukan pupuk generatif. Yang kita pegang ini bukan pupuk generatif. Ya MKP bukan pupuk generatif. Orang kandungannya fosfor dan kalium, fosfornya lebih besar. Gimana caranya sekarang agar MKP ini benar-benar sesungguhnya pupuk generatif? Nah, sebenarnya gampang. Sebenarnya kalau Bapak Ibu lihat di kemasannya, MKP Patani itu, di situ dia tidak bisa digunakan sendiri. Di situ dia suruh pakai kalium nitrat atau nama kimianya adalah KNO3. Tidak ada lambang min atau plus, KNO3 titik saja. Kenapa demikian? Karena ada pertukaran elektron di situ antara K+ dan juga NO3 min nitrat. K+ mewakili kalium dan NO3 min mewakili nitrat. Terjadi pertukaran elektron di situ sehingga dia tidak ada muatan positif atau negatif. Dia tidak mengandung kation atau dia juga tidak mengandung ion anion. Jadi dia hanya normal saja KNO3. Nah, itu kalium nitrat. Biasa dikenal dengan pupuk PN Patani ya, yang biru atau merah. Yang biru itu kandungannya lebih tinggi daripada yang merah, jadi lebih baik pakai yang biru. Nah, kenapa dia disertakan dalam MKP Patani? Karena memang sudah standarnya seperti itu. Kedua pupuk ini kalau disatukan, baru dia bisa menjadi pupuk generatif. Kalau Patani digunakan sebagai pupuk tunggal, mau Bapak Ibu pakai ilmu langit pun, Sung Gokong turun untuk membantu Bapak Ibu pun, atau Dewa Langit atau Zeus atau apa, Thor dan Iron Man, bantu Bapak Ibu semua juga nggak akan bisa menyelesaikan masalah Bapak Ibu. Mereka tidak akan bisa membantu Bapak Ibu, ya. Avenger juga nggak akan bisa. Karena yang bisa bantu Bapak Ibu adalah PN Patani tadi atau kalium nitrat tadi. Dia lebih sakti daripada Avenger. Itu yang Bapak Ibu perlukan. Itu yang tadi saya bilang, 100% tidak paham. Anda mau protes, Anda mau tidak terima, mau komplain, silakan. Saya hanya kasih tahu ilmu pengetahuan agar Anda cerdas, ya. Jadi MKP tidak boleh dipakai sendiri. Dia harus ditambahkan dengan PN Patani juga atau kalium nitrat tadi. Harus ditambahkan sehingga dia bisa menjadi pupuk generatif yang komplit, yang bagus, yang cocok. Dia ini pupuk sakti Bapak Ibu. MKP Patani dan PN Patani ini Bapak Ibu, pupuk yang menurut saya pribadi ini pupuk paling sakti dalam hal generatif. Tidak ada lagi pupuk yang menurut saya yang lebih sakti lagi dari ini. Sepengalaman saya. Kedua pupuk generatif ini kalau disatukan luar biasa sekali khasiatnya. Cepat sekali hasilnya, tidak main-main kalau dua pupuk ini, ya. Tetapi kalau kita tidak paham, ya percuma. Yang sakti ini juga tidak akan berguna. Nah, sekarang saya ajak Bapak Ibu hitung-hitungan, ya. Biar saya bongkar semua. Kita telanjangi kedua pupuk ini agar kita paham betul, ya. Sekarang kita masuk pada hitung-hitungan matematika. Saya ajak Bapak Ibu hitung-hitungan dikit, ya. MKP Patani itu memiliki fosfor 52%, kemudian memiliki kalium 34%. Pertanyaan saya, ada nitrat nggak di situ? Ada nitrogen nggak di situ? Nggak ada, ya. Apakah bisa sebuah pupuk generatif tidak ada nitrogennya? Tidak bisa. Nitrogen tetap dibutuhkan sekalipun tanaman dalam fase generatif. Catat baik-baik, itu ilmu penting. Nitrogen jangan diabaikan walaupun Bapak Ibu memasuki fase generatif. Jangan pernah diabaikan. Nitrogen kalau diabaikan pada fase generatif, daun akan terjadi klorosis. Klorofil akan berkurang, nitrogen berkurang, magnesium berkurang. Akhirnya apa? Buah banyak, daun kuning. Akhirnya buahnya kalah. Gugur semua. Karena apa? Kekurangan nitrogen tadi. Buah-buah yang kita hasilkan dari pupuk generatif ini Bapak Ibu, dia butuh asupan banyak sekali nitrogen. Kenapa demikian? Walaupun nitrogen tidak sebanyak
fosfor dan kalium, tetapi dia butuh asupan nitrogen yang cukup. Kenapa demikian? Karena fotosintesis itu membutuhkan nitrogen yang banyak, ya, membutuhkan klorofil yang banyak. Dan hasil fotosintesis itulah yang Bapak Ibu lihat sebagai buah. Buah itu adalah hasil fotosintesis. Biji seperti jagung dan padi itu adalah hasil dari fotosintesis. Umbi seperti kentang, bawang dan lain sebagainya, wortel, itu adalah hasil dari fotosintesis. Kalau fotosintesisnya tidak maksimal, buahnya juga tidak maksimal. Itu yang saya bilang tadi. Pupuk generatif atau fase generatif, tetap kita harus libatkan nitrogen di dalamnya. Pertanyaannya, MKP tidak punya nitrogen. Bapak Ibu, MKP tidak punya nitrogen. Dia hanya punya fosfor saja 52% dan kalium 34%. Nitrogennya dapat dari mana? Nitrogennya dapat dari PN Patani tadi, kalium nitrat. Makanya harus dicampurkan karena dia butuh nitrogen sekalipun kecil. Oke, PN Patani, kalium nitrat, berapa kaliumnya? 46% kaliumnya, ya. Nitratnya berapa? Nitratnya 13%. Oke. Jadi kalau MKP Patani kita campurkan lagi dengan PN Patani atau kalium nitrat, maka kita mendapatkan sebuah rumusan NPK 135280. Saya ulangi, kita dapat rumusan NPK 135280. 13% nitrogen, 52% fosfor, dan 80 kalium. 135280 inilah yang disebut dengan pupuk generatif yang saya bilang tadi. K harus lebih tinggi dari fosfor dan nitrogen. Dan ketika kedua pupuk ini kita satukan, maka kita dapat NPK-nya 135280. Cocok? Cocok. Makanya itu yang saya bilang saktinya di situ. Kalau cuma tunggal saja yang Bapak Ibu gunakan, maka di situ hanya fosfornya saja. Kaliumnya kecil, makanya perlu dicampur. Di kemasannya juga sudah ada ditulis di situ. Wajib dicampur. Seperti tidak bisa dipakai tunggal karena dia akan menjadi pupuk generatif yang unggul, yang super kalau dicampur. Sudah dapat angkanya ya, 135280. Nah, 13 itu dari KNO3 tadi ya, PN Patani. 13% nitratnya. 52% untuk fosfor dapat dari mana? Itu dapat dari MKP Patani, 52%. Sedangkan kalium kita campurkan antara MKP Patani yang kaliumnya 34%, kita tambahkan dengan pupuk PN Patani atau kalium nitrat 46%. 34 tambah 46 jadinya 80%. Makanya kita dapatkan 13%, 52% dan 80%. Jadilah dia sebuah rumusan NPK untuk generatif. Jadi kebutuhan akan kalium dalam jumlah yang banyak terpenuhi 80%. Kebutuhan fosfor dalam jumlah yang banyak juga terpenuhi 52%. Dan kebutuhan nitrat untuk fotosintesis juga terpenuhi 13%. Nah, sekarang kita masuk pada dosis penggunaan ya. Tadi rumusan-rumusannya. Sekarang kita sudah kunci ya, NPK yang kita dapat dari kedua pupuk yang kita gabungkan untuk generatif ini untuk tanaman bunga-buah, kita sudah dapat 135280. Oke. Sekarang kita berbicara dosis. Dosis MKP itu sama dengan dosis PN ya. Kalium nitrat sama saja, dosisnya sama saja. Dosisnya apa? 3 sampai 5 gram per liter. Catat baik-baik, 3 sampai 5 gram per liter. Artinya apa? Nah, ini banyak yang nggak tahu nih di sini. 3 sampai 5 gram itu saya yakin banyak yang nggak tahu. Kalau dosisnya 3 sampai 5 gram per liter, saya yakin banyak yang nggak tahu. Ceritanya gini. 3 sampai 5 gram itu berarti ada 3, 4 dan 5. Paham ya? 3 sampai 5 gram per liter artinya di situ ada 3 gram, 4 gram, 5 gram. Tinggal dipilih. Ya, tinggal dipilih Bapak Ibu mau yang mana? 3 gram per liter, 4 gram per liter atau 5 gram per liter. Tergantung dari fase si tanaman. Saya ulangi, mau pilih 3 gram per liter, mau pilih 4 gram per liter, mau pilih 5 gram per liter, tergantung dari pertumbuhan fase si tanaman. Tanaman itu Bapak Ibu tidak kucuk-kucuk bangun pagi langsung cabai berbuah, tomat berbuah merah, ya. Kemarin itu dia belum berbuah. Ini hari bangun pagi saya lihat sudah berbuah semua, sudah merah semua, sudah matang semua. Enggak ada yang jin yang kerjakan itu enggak ada yang sulap-sulap seperti itu. Dia akan ada fasenya. Pertama dia akan terjadi dulu proses pembungaan. Bunga itu akan muncul dulu. Pada saat bunga muncul ini 3 gram per liter ini bermain di situ, itu rumusannya. Seperti itu, ilmu pengetahuannya juga seperti itu. 3 gram ini masuknya di situ. Bukan Bapak Ibu selera, saya pengennya 4 gram, saya pengennya 5, saya mau naikin dikit 6. Bukan selera, ini pakai ini kalau kita hitung-hitungan begini. 3 gram ini per liter masuk pada saat generatif awal. Itu 3 itu. 3 gram itu artinya itu pupuk itu ya, aturannya. 3 gram kita kasih 3 gram per liter untuk MKP. Kemudian kita campurkan lagi 3 gram per liter untuk PN Patani atau kalium nitrat. Berarti yang Bapak Ibu gunakan 6 gram per liter air, di mana terdiri dari 3 gram MKP dan 3 gram kalium nitrat atau PN, dilarutkan dalam 1 liter air. 6 gram per liter. Kasih ke tanaman. Durasi berapa? 1 minggu 1 kali. Itu rumusannya. Setelah itu apa yang terjadi Bapak Ibu? Bunganya mulai kawin, jantan dan betina, penyerbukan. Seperti itu, mau bantuan serangga, angin, air, apa segala macam, TTP nggak peduli. Yang penting kawin lah mereka ya. Setelah itu mulai keluarlah cikal bakal buah ya. Buah-buah pertama yang keluar baru muncul cikal bakal buah. Disitulah dosis 4 gram per liter itu bermain. Di situ dosis 4 gram bermain. Bunga sudah rontok apa, mahkotanya sudah rontok semua, buahnya udah keluar. 4 gram per liter ini bermain di situ dosisnya. 4 gram MKP Patani ditambah dengan 4 gram dari PN Patani, jadinya berapa? 8 gram per liter. Yang tadinya 6 gram per liter sekarang naik 4 kali 2, 8 gram per liter. Kasih di situ. Durasinya masih sama 1 minggu 1 kali. Setelah itu apa yang terjadi lagi? Buah ini membesar dan dia mulai terus membesar hingga mencapai matang. Disitulah 5 gram ini bermain Bapak Ibu. 5 gram dosis per liter itu berarti MKP 5 gram, Patani 5 gram, berarti tambah dengan PN Patani 5 gram ya. Berarti totalnya 10 gram per liter.
10 gram per liter antara 5 gram dari MKP Patani dan PN Patani ini dicampur menjadi 10 gram per liter, baru diaplikasikan ke tanaman-tanaman yang buahnya sudah membesar ya. Itu 5 gram itu dipakai ya. 5 gram itu dipakai di situ saat buah membesar. Setelah itu apa yang terjadi Bapak Ibu? Setelah itu tidak ada lagi calon bunga-bunga yang baru. Paham ya? Tidak ada lagi calon bunga-bunga yang baru. Artinya pembuahan sudah selesai terjadi. Yang buah yang terakhir masih kecil, buah yang awal itu sudah membesar, ada yang sudah matang. Pada saat fase ini Bapak Ibu, durasinya dipersempit, diperkecil, diperlambat, diperjauh. Seperti itu ya. Yang tadinya kita gunakan 1 minggu 1 kali, sekarang kita gunakan 2 minggu 1 kali. Kenapa kita pakai dosis 2 minggu 1 kali MKP dan PN-nya? Ya karena tidak ada lagi proses pembungaan. Paham ya? Tangkap maksud saya. Proses pembungaan sudah tidak ada lagi di situ ya. Proses pembesaran buah yang terjadi itu pun 50% saja. Buah-buah yang terakhir terbuahi itu baru mulai membesar. Sedangkan setengahnya buah itu sudah mau mencapai matang, bahkan ada yang sudah matang. Itu kita pakai 2 minggu 1 kali pemupukan. Karena buah-buah dalam tanaman kita itu sudah tidak berbunga lagi, tidak menghasilkan buah yang baru. Buah yang sudah ada ini yang dia kembangkan. Makanya kita pakai 2 minggu 1 kali. Kalau kita tetap mempertahankan dosis 1 minggu 1 kali, rontoklah buah-buahnya. Dan perlu Bapak Ibu catat, penjelasan saya tadi ini berlaku untuk kocor ya. Berlaku untuk kocor, bukan sprayer. Jadi kalau saya jelaskan ini Bapak Ibu aplikasikannya sprayer, rontok lagi, jangan salahkan saya. Karena yang saya sampaikan ini adalah pengaplikasian dengan cara kocor. Barang itu dilarutkan sudah 100%, mau disemprot-semprot apa lagi? Kasih ke akar, akar yang butuh ya, akar yang butuh nutrisi itu. Daun tidak akan menjawab 100% tuntutan Bapak Ibu, yang ada malah kuning dan rontok. Kasih ke akar, mulut tanaman itu di akar, hidungnya yang di daun. Tanaman bernapas dari daun, makannya dari akar. Kita manusia bernapas dari hidung, makannya dari mulut. Jangan kebalik, makannya dari hidung, bernapasnya dari mulut. Sekalipun bisa, hidung kita ditutup, masih bisa kita bernapas. Tapi apakah itu tempatnya? Jadi pakai ini ya Bapak Ibu. Nah kemudian ini juga informasi penting untuk Bapak Ibu yang berhidroponik. Ya, yang berhidroponik, cabai, tomat dan lain sebagainya, yang memasuki fase pembuahan juga, menanam dengan hidroponik. Nah, Patani dan PN ini apa bisa digunakan? Bisa, karena kedua pupuk ini pupuk hidroponik juga. Pupuk hidroponik itu adalah pupuk kimia sintetis yang larut sempurna 100% di dalam air. Dia disebut dengan pupuk hidroponik. Tetapi kalau pupuk tanah yang kemarin kita belajar itu, pupuk yang ada bentonite-nya, pupuk yang ada clay-nya, pupuk yang ada kalsiumnya, pupuk yang ada lempungnya, pupuk yang ada tanah liatnya, pupuk yang ada patinya atau apa namanya tepungnya, itu tidak bisa larut sempurna 100% di dalam air, dan itu bukan pupuk hidroponik. Pupuk hidroponik adalah pupuk yang larut sempurna di dalam air. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu yang berhidroponik, tanam cabai, tanam terong lah, tanam tomat lah di hidroponik, kemudian sudah mulai berbunga, apakah bisa menggunakan ini? Jangan-jangan ini hanya berlaku untuk konvensional yang tanam di tanah. Tidak, ini pupuk hidroponik yang saya bicarakan ini. Jadi kalau Bapak Ibu mau pakai ini juga silakan. Untuk Bapak Ibu yang berhidroponik mau dapatkan pupuk ini silakan. Di kolom deskripsi silakan Bapak Ibu lihat sekarang. Di kolom deskripsi saya lampirkan di situ toko-toko yang menjual MKP Patani dan juga PN Patani atau kalium nitrat Patani untuk hidroponik di situ. Saya sudah pilih toko-toko yang terpercaya dan harganya murah. Tentu saja yang saya referensikan untuk Bapak Ibu semua adalah toko-toko yang terpercaya, itu yang pertama ya. Yang sudah terpercaya betul, tidak ada unsur penipuannya di situ. Mau toko apa bebas, yang penting dia amanah, saya promosikan ya. Tokonya terpercaya dan yang kedua paling murah. Kalau terpercaya tapi mahal, saya nggak kasih ke Bapak Ibu. Yang saya kasih adalah toko yang terpercaya dan juga harganya paling murah. Itu yang saya rekomendasikan untuk Bapak Ibu agar tidak susah lagi Bapak Ibu. Jangan kita petani ini disusah-susahkan lagi. Petani ini sudah miskin, sudah susah. Jangan disusahin lagi ya. Makanya saya selalu lampirkan toko-toko yang terpercaya dan juga murah. Ada di kolom deskripsi, bisa Bapak Ibu klik linknya dan bisa langsung dapatkan MKP Patani dan juga PN Patani untuk tanaman konvensional maupun juga tanaman hidroponik. Nah, sekaligus juga sebelum saya menutup video ini, saya lengkapi untuk hidroponik. Kalau di kita konvensional atau petani-petani umum di tanah ya, campur 6 gram per liter itu dosisnya ya, kita pakai itu. Untuk Anda yang di hidroponik jangan pakai dosis kami, dosis Anda beda. Dosis Anda yang di hidroponik 6 gram per liter, setelah dilarutkan 6 gram per liter itu, Bapak Ibu ambil TDS meter lalu diukur ppm-nya, part per millionnya. Itu berapa TDS-nya, berapa ppm. Kalau 6 gram per liter Bapak Ibu ukur ppm-nya, di situ dapat 4.000 atau 5.000 ppm, campurkan dengan air lagi. Dosisnya adalah 3.500 ppm, 3.000 sampai 3.500 ya untuk cabai, tomat, terong yang berbuah ya di hidroponik. Ukur di situ, misalnya ukur apa? Saya dapat 5.500 Pak. Tambah air, dikit aja taruhnya airnya, jangan sampai diguyur sebanyak. Taruh aja sedikit demi sedikit, tuang aja sedikit demi sedikit air pengencernya ya. Dituang sedikit air, diaduk lagi, diukur lagi ppm-nya. Oh, tadi 5.500, sekarang sudah ada di 4.000. Oke, taruh lagi airnya, tambahkan airnya pengencernya, aduk lagi, lalu ukur lagi. Wah, udah 3.500 ppm. Nah, itu yang cocok ya. Jadi kalau untuk hidroponik nanti di settingnya
Intinya begitu. Kalau misalnya 3 gram per liter itu sebaliknya ya, 3 gram per liter Bapak Ibu ukur dengan TDS meter, ternyata dia cuma 2000 ppm. Berarti Bapak Ibu harus naikin dosisnya. Setelah itu diaduk lagi, lalu dicek lagi dengan TDS meter, dapat angka berapa? Kalau sudah 3500 ya udah pas itu. Langsung diaplikasikan saja ke wadah hidroponik. Mau itu DFT, NFT, mau itu rakit apung, mau itu sistemnya wick system, sumbu, mau itu celup, rendam dan lain sebagainya. Bisa saja. Yang penting dosisnya ppm ya. Nah, semoga itu dapat membantu dan mencerahkan Bapak Ibu semuanya. Sekali lagi saya katakan, Bapak Ibu mau tersinggung silakan, Bapak Ibu mau marah silakan, Bapak Ibu mau tidak terima dan protes silakan. Kalau saya bilang 100% tidak paham, silakan dan wajar-wajar saja. Tetapi perlu Bapak Ibu catat, kalau misalnya Bapak Ibu sudah paham apa yang tadi saya sampaikan, berarti saya yang salah. Tetapi kalau Bapak Ibu baru tahu hitung-hitungannya tadi, berarti benar yang saya katakan kan? Dan itu tidak menjadi masalah. Yang penting kita belajar dan kita paham. Masalah bodoh bisa jadi pintar, masalah malas bisa jadi rajin, masalah miskin bisa jadi kaya. Tetapi masalahnya mau atau tidak, itu masalahnya. Ya, orang bodoh bisa kita bikin pintar, orang miskin kita bisa bikin berhasil. Tetapi kalau orang yang nggak niat atau nggak mau belajar, nggak mau kerja, apa boleh buat? Dia akan seperti itu terus. Dan saya yakin Bapak Ibu semua 100% yang menyaksikan video ini mau terus untuk belajar. Umur tidak jadi kendala, waktu, hambatan tidak jadi kendala. Teruslah belajar, dan teruslah belajar.